Saat ini dunia tengah mengalami krisis pangan akibat harga yang melonjak. Food and Agriculture Organization menyampaikan data, indeks harga pangan dunia telah berada di level 159,3 pada Maret 2022. Untuk mengantisipasi kebutuhan pangan yang besar, perlu mensubstitusi beberapa kebutuhan pangan, salah satunya dengan tumbuhan sorghum. Sorghum adalah suatu komoditas yang luar biasa dengan zero waste yang dimilikinya, di mana hampir semua bagiannya, baik daun, batang, dan bunganya, bisa dimanfaatkan. Tanaman ini juga memiliki toleransi tinggi terhadap kekeringan. Oleh karena itu, sorghum merupakan pilihan tepat untuk sumber pangan alternatif di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman sorghum merupakan tanaman alternatif yang populer sebagai bahan pangan, bahan baku industri bioetanol, dan sumber pakan ternak. Batang sorghum berpotensi sebagai sumber gula alami layaknya gula dari tebu. Bijinya dapat diolah sebagai sumber karbohidrat. Selain itu, batang dan daun sorghum juga bisa diolah sebagai produk pakan. Pabrik gula sorghum milik Bapak Haji Slamet berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Proses yang dilakukan pada pabrik ini bermula ketika sorghum masuk ke dalam gilingan untuk memisahkan nira, kemudian menuju tangki nira kasar. Setelah itu, nira dipompa menuju tangki pemanas nira 1 dan 2. Hasilnya dimasukkan ke dalam flash tank sebelum akhirnya dipompa menuju tangki pengaduk dengan tambahan flok dan kapur. Setelah selesai diaduk, nira dimasukkan ke dalam tangki pengendapan. Endapan nira kemudian masuk ke dalam tangki nira jernih yang kemudian masuk ke proses tangki penguapan triple effect. Dan selanjutnya nira dimasak di tangki masakan hampa. Setelah selesai dimasak, nira sudah siap diolah menjadi berbagai produk gula seperti produk gula merah, gula cair, dan gula kristal. Untuk menunjang proses produksi pabrik gula, kami menggunakan teknologi Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA untuk fungsi pengukuran dan monitoring yang terpusat dalam satu kontrol dan juga dapat diakses secara Internet of Things. Dengan teknologi DCS dan SCADA yang telah diterapkan oleh ITS ini, pabrik kami mampu menjalankan seluruh operasional menjadi lancar. Karena SCADA memungkinkan pengendalian operasi secara terpusat, sehingga memastikan operasi selalu berjalan dengan lancar. Data dari SCADA disimpan dalam database yang dapat diakses secara real-time melalui Internet of Things atau IoT yang memberikan fleksibilitas dalam pemantauan jarak jauh. Selain itu, ITS juga memberikan teknologi berupa Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan aspek operasional dengan manajemen, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi human error, dan meningkatkan visibilitas seluruh operasi. Teknologi ITS ini saya rasa sangat berpotensi untuk diperjualbelikan dan dipasang kepada pabrik-pabrik gula mini yang akan kita jual ke investor. Terima kasih ITS, semoga teknologi ini memberi manfaat untuk masyarakat luas dan komersialisasi di pabrik gula di Indonesia. Terima kasih. Tanaman sorghum merupakan tanaman masa depan. Bagi kami, sorghum ini dapat menjawab dari tantangan krisis pangan, krisis energi akibat dari dampak perubahan iklim. Varietas sorghum ada 2, varietas berbasis green dan berbasis sweet. Keduanya dapat dimanfaatkan pada konsep 3F, yaitu food, feed, dan fuel. Keduanya dapat menjawab terhadap krisis pangan dan energi sebagaimana dampak dari perubahan iklim tadi, di mana pada hasil sorghum yang berupa grain dapat kita konversi menjadi tepung
beras substitusi yang sangat sehat karena low glycemic index dan juga protein tinggi dan juga mineral yang tinggi. Sedangkan di bagian batang kita dapat mengkonversinya menjadi gula merah, gula putih maupun gula sirup. Di sisi lain, di bagian batang ini juga bisa kita konversi menjadi energi, yaitu biofuel, khususnya menjadi bioetanol. Apalagi momentum sekarang ini adalah produksi bioetanol dari bahan alam. Sorghum menjadi salah satu bahan baku yang sangat potensial karena keberadaannya tersebar khususnya di bagian Indonesia Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita telah melaunching Smart Mini Sweetener Factory. Pabrik ini berbahan baku banyak sekali, multi feed, yaitu tebu, sorghum, kelapa, aren, bahkan nira dari sawit. Dengan produk yang sangat bervariasi, ada gula putih, gula merah, sirup, kemudian tepung, beras, kecap, dan sebagainya. ITS telah berinvestasi pada pengembangan varietas sorghum yang dapat memanen keduanya, baik grain maupun sweetener pada batangnya. Keduanya berbasis pada peningkatan produktivitas per hektar lahan, dan saat ini kita mengembangkan suatu sistem kecerdasan yang ditanamkan pada Smart Mini Sweetener Factory ini, yaitu adanya DCS untuk instrumentasi dan kontrol, dan juga ERP, Enterprise Resource Planning. Dengan DCS diharapkan lini produksi dapat dijalankan secara otomatis, dapat dimonitor, dan dapat dikendalikan, bahkan dengan teknologi jarak jauh, memanfaatkan Internet of Things, sehingga dapat diakses melalui internet, tidak hanya melalui laptop, PC, tapi juga dengan HP. ERP pun juga demikian. Ini kita kembangkan berbagai platform untuk menghindari kebocoran dan juga untuk meningkatkan efektivitas. Platform-platform yang kita bangun berdasarkan aset, pembelian, penjualan, dan bahkan pada pendapatan. Dan ini kita harapkan fitur-fitur yang ada baik dari DCS dan ERP ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan lini produksi sweetener dari berbagai multifeed yang kita sebutkan tadi. Terima kasih.